Nah, sekarang gue pengen kasih tahu gimana cara setup sensitivitas di masing-masing pad ini. Jadi dibilang di sini boleh kenceng tapi jangan kasar, makanya di modul ada setup velocity dan response. Hai DND, selamat datang di Drum and Drum. Di depan gue sudah ada drum elektrik NUX DM7X. Dan hari ini gue akan review drum elektrik ini di dalam mobil ini, oke? Sebenarnya sih udah banyak ya yang review drum NUX DM7X ini. Kalian bisa lihat di YouTube channelnya Gilang NR, atau kalian bisa lihat juga di YouTube channelnya Kang Sandi Pas Band dan YouTube channel yang lainnya. Nah, hari ini gue akan review drum ini dengan kondisi yang sudah gue tuning sesuai dengan style gue dan sesuai dengan sound yang gue mau. Nah, tapi sebelum itu ada beberapa kelebihan dari drum NUX DM7X ini. Yang pertama, di modulnya ini lo bisa tambahkan 2 pad tambahan, yaitu ada simbal, ada tom. Di sini lo sudah dapat tambahan simbalnya di bagian sini, plus kabelnya. Jadi lo udah nggak perlu lagi beli kabelnya. Itu udah tinggal colok ya. Dan gue hari ini nggak nambahin tom satu lagi atau snare satu lagi. Ya, karena emang yang sudah gue dapat dari boxnya ya begini settingannya. Ini udah standarnya DM7X. Terus kalau di drum elektrik lain biasanya ada user preset, tapi kalau gue ulik-ulik tadi nggak ada user preset. Cuman yang asiknya drum ini, lo bisa merubah masing-masing preset sound yang udah ada jadi semau lo gitu. Jadi lo silakan obrak-abrik semua preset sound yang ada di sini sesuai yang lo mau. Oke, sekarang gue kasih contoh ya. Kita ada di preset sound pop 1. Nah, kita bunyiin dulu suaranya. Menurut gue ini suara kicknya sama snare-nya masih kurang enak. Sekarang kita ganti. Kalian tinggal pencet ini, enter. Kemudian di sini ada 3 pilihan, instrumen, tuning, dan level. Kita cari instrumennya dulu dari mulai kick ya. Ini sekarang tinggal diginiin aja kicknya. Nah, suaranya berubah. Putar instrumen ini. Oke, gue suka sama suara kick yang ini. Terus kalau mau di-tuning lagi sebenarnya bisa banget. Kita kendorin lagi ya. Coba kita kencengin. Kalau dikencengin tonnya agak lebih oke. Sekarang kita ke sound snare. Kita cari dulu sound snare-nya. Lagi. Lagi. Kayaknya ini sih oke. Cuman tuningnya pengen gue otak-atik lagi. Level snare-nya kita turunin. Karena drum elektrik ini bukan kayak drum akustik ya. Volumenya kalau drum akustik emang murni diatur sama tangan sama kaki kita. Kalau drum elektrik ini volumenya berpengaruh juga ke modul ini. Jadi jangan lupa untuk setup modulnya dulu. Jadi hasil soundnya kira-kira begini ya setelah gua setup dikit tadi. Oke. Gimana cara nge-save-nya? Jadi ini sudah ke-save otomatis. Ini kit pop 1, oke, ingetin suara snare dan kicknya begini. Sekarang kita matiin. Oke, posisinya mati ya. Nyalain lagi. Kick pop 1. Mantap bukan? Jadi dia otomatis ke save. Jadi jangan takut ya. Nggak ada tombol save-nya di sini. Tapi semua yang udah kalian setting di modul ini otomatis ke save. Nah, ini gue pengen dengerin sama kalian. Gox Kit namanya. Ini kit yang sudah gue bikin di modul ini.
Coba dengarkan dan kasih penilaiannya seperti apa ya. Konfigurasinya drum ini lebih dari standar. Punya simbal 3, terus kicknya juga bisa kita tambah double pedal. Headnya ini udah mesh head ya. Mesh headnya by Rimo. Dengan harga 9 jutaan, dengan spesifikasi set yang begini ya, gue bilang ini sangat-sangat terjangkau. Dan satu lagi, kalau lo beli New X DM7X ini bonusnya banyak. Lo udah dapat bonus ini nih, stick. Ini sticknya. Bonus pedal. Terus lu dapat bonus kabel jack untuk ke mixer atau ke ampli. Jadi itu lu nggak perlu lagi untuk beli-beli yang lainnya. Pokoknya dengan drum elektrik ini udah tinggal main. Nah, tapi ada sesuatu yang penting dari drum elektrik ini yang harus kalian tahu ya. Jadi tadi ada DM dari temen gue, Om Ijal, di Instagram. Dia bilang ada masukan nih untuk kalian pengguna drum elektrik. Dia ini cukup berpengalaman dalam menservis drum elektrik. Dia bilang, Bal, nitip pesan, kasih pemahaman, kalau menggunakan drum elektrik itu mukulnya jangan disamakan dengan mukul drum akustik. Karena pad drum elektrik mungkin kuat nerima pukulan stick, tapi sensornya, terutama bagian lem piezo dan PCB modulnya, ini teknis banget ya, nggak tahan getaran atau goncangan yang bertubi-tubi. Oke. Lama-lama sambungan solderannya copot atau patah, terus lem piezonya renggang. Jadi bikin piezonya nggak bisa respon pukulan stick. Oke. Banyak banget aku terima kerusakan akibat penggunaannya yang overpower dalam main drumnya. Jadi dibilang di sini boleh kencang tapi jangan kasar, makanya di modul ada setup velocity dan response. Mungkin fungsinya untuk membatasi tenaga yang kita butuhkan untuk mukul padnya. Makin tinggi respon dan velocity, mukulnya makin pelan, nggak perlu tenaga besar. Oke, ini bagian yang paling penting ya untuk pengguna drum elektrik. Nah, sekarang gue pengen kasih tahu gimana cara setup sensitivitas di masing-masing pad ini. Jadi kalian masuk ke menu, terus trigger, pencet enter. Nah, di sini ada sensitivity, threshold, scan time, max time, apa segala macam. Oke, gue mau ke threshold dulu. Thresholdnya kita 0. Oke, ini 0 ya, posisi thresholdnya. Oke, masih sensitif. Ini gue nggak terlalu kenceng ya mukulnya ya. Ini kenceng banget nih. Oke, sekarang thresholdnya ini kita naikin ya. Jadi 15. Nah, ini gue mukul pelan gak ada suaranya. Berarti ini untuk tenaga yang kenceng, yang powernya tuh keras. Ini gue mukulnya cukup keras. Kalau mukulnya pelan gak ada suaranya. Tuh. Tapi kalau thresholdnya kita turunin sampai 5 misalnya ya. Nah, ini mukul pelan suaranya ada. Jadi harus menyesuaikan sama powernya kalian. Kira-kira gimana powernya kalian? Misalnya cukup keras gitu mainnya, berarti thresholdnya coba agak naikin. Terima kasih buat Om Ijal untuk info yang penting ini ya. Mantap Om Ijal. Oke teman-teman, kira-kira begitu ya. Drum ini sih gue sangat rekomen banget untuk drummer yang pemula sampai yang profesional. Sekarang drum ini posisinya gue setup serendah-rendahnya karena gue sedang berada di dalam sebuah mobil ya. Jadi drum ini sangat memungkinkan banget untuk dipakai sama anak-anak. Karena ini udah gue setup serendah-rendahnya. Oke teman-teman, kira-kira begitu review gue dengan New X DM7X ini. Ini dengan kondisi yang sudah gue tuning semua ya. Silahkan tulis di komen gimana menurut kalian. Alright, gue tunggu komentar kalian di kolom komentar.